bata tunglongang doro haku molo hubereng nati no pami saluhut bitang hilap dot rongur maka tindakon hasang apon mi marendeau Tuhan memuji ho ode bata sangap doho marendeau Tuhan memuji ho ode bata sangap doho. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih pendengar Siraman Rohani. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan pada hari Senin 14 April 2025. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang memberkati dan memelihara perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami, menyertai kami dalam setiap apa yang kami lakukan dan apa yang kami lalui. Terima kasih atas hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami senantiasa oleh kuat kuasa-Mu dan oleh karena kebenaran firman-Mu, sehingga kami dikuatkan untuk melakukan segala pekerjaan kami di dalam keyakinan dan kepercayaan Tuhan senantiasa memberkati kami. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu benar-benar berakar dan bertumbuh dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 17, demikianlah firman-Nya. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Demikian firman Tuhan, menjadi saksi kebaikan Allah. Jemaat terkasih, Paulus dan Barnabas sedang memberitakan Injil di kota Listra. Di sana mereka menemukan seorang yang lumpuh sejak dilahirkan. Dia belum pernah dapat berjalan. Saat Paulus berbicara mengajar, ia duduk mendengarkan. Dan Paulus melihat orang itu dan menatap bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu Paulus berkata, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ia telah sembuh. Ketika orang banyak melihat apa yang telah dilakukan Paulus terhadap orang lumpuh itu, mereka berseru-seru dan berkata, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut dewa Zeus dan Paulus disebut dewa Hermes, dewa-dewa yang mereka sembah selama ini. Lalu mereka membawa rupa-rupa persembahan, yaitu lembu jantan, karangan-karangan bunga, dan lain-lain untuk dipersembahkan kepada Paulus dan Barnabas. Mendengar itu Paulus dan Barnabas mengoyakkan pakaiannya. Lalu mereka turun di tengah-tengah orang banyak lalu berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa, sama seperti kalian, bukan dewa. Kami datang ke sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini, yaitu penyembahan kepada dewa-dewa, dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia beroleh kebajikan. Ia menurunkan hujan dari langit dan memberikan musim-musim subur bagimu. Ia memuaskan hatimu
dengan makanan dan kegembiraan. Paulus menegaskan kepada orang-orang di kota Listra bahwa hanya Allah yang hidup, Allah yang adalah sumber segala berkat yang mereka terima, sumber air kehidupan, sumber hujan, sumber kesuburan tanah, sehingga mereka memperoleh makanan dan kegembiraan, bukan dewa Zeus, bukan dewa Hermes, dan dewa-dewa yang mereka kenal dan sembah selama ini. Paulus dan Barnabas hanya alat kemurahan Allah yang dipakai Allah untuk menyaksikan kebaikan Allah melalui tanda-tanda mukjizat yang telah mereka lakukan. Tuhanlah sumber kebajikan itu. Oleh karena itu hanya Tuhanlah yang patut disembah. Karena hanya Dialah sumber segala apa yang kita butuhkan. Dialah jawaban segala apa yang kita harapkan, baik tentang kesehatan, pekerjaan, anak-anak kita, dan lain-lain segala apa yang kita pergumulkan. Jangan pernah mencari jawaban setiap doa dan harapanmu kepada dewa-dewa di dunia itu, atau orang-orang yang merasa kuat di dunia ini. Sebab segala sesuatunya itu bersumber hanya dari Allah, yaitu Allah kita yang hidup dalam Yesus Kristus. Karena itu seruan firman Tuhan pada kita dipanggil seperti Paulus dan Barnabas, dalam situasi apapun mampu menyaksikan kebaikan Allah kepada semua orang dan mengarahkan semua orang untuk memandang kepada Yesus Kristus, sumber segala berkat dan sukacita dalam hidup kita. Tuhan itu baik dan selalu baik bagi kita. Saksikanlah itu kepada semua orang bahwa Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang baik dan selalu baik, sebab Dialah jawaban atas segala doa dan harapan kita. Mari arahkan pandangan kita kepada Kristus, bukan kepada hal-hal yang di dunia ini, sehingga sukacita, kesembuhan, dan keselamatan akan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Amin. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah pengasihan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya dalam setiap apa yang kami harapkan, kami tidak memandang kepada dunia. Kami tidak menciptakan dewa-dewa yang kami sembah, baik harta, kekayaan, jabatan, dan apapun itu. Sebab sumber segala sesuatu adalah Tuhan. Engkau sumber segala kebajikan yang telah menurunkan hujan untuk memberkati tanah dan kehidupan kami, yang memberkati tanah dan pekerjaan kami, yang memberi kesuburan sehingga oleh karena pekerjaan kami memperoleh makanan dan kegembiraan. Hidup kami dicukupkan oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaanmu. Biarlah kami senantiasa memandang, bersandar, dan berharap kepada Tuhan. Sebab Engkaulah sumber segala apa yang kami harapkan. Engkaulah jawaban dari segala apa yang kami impikan. Sebab di dalam Tuhan sukacita kami disempurnakan. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah oleh karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan, Tuhan pakai kami sebagaimana Paulus dan Barnabas menyaksikan kebaikan Tuhan kepada siapapun, menyatakan bahwa Allah itu baik dan benar-benar baik. Terima kasih. Berkatilah kami sepanjang satu hari ini dalam setiap pekerjaan kami. Kemanapun kami melangkah, biarlah tangan Tuhan menjaga dan memelihara kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam kehendak-Mu, terhindar dari mara bahaya dan rencana jahat siapapun. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak yang sedang bekerja, mari Tuhan berikan sukacita. Anak-anak yang sedang studi, mari Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap impian kami tercapai oleh karena kuasa Tuhan. Jemaat Tuhan dan anak jemaat Tuhan yang merindukan kelahiran anak, mari Engkau berkati Bapa di sorga. Engkau menjawab setiap doa dan harapannya. Yang merindukan pasangan hidup,
Mari Engkau juga Tuhan Yesus membukakan komunikasi bagi mereka sehingga pasangan hidupnya boleh ditemukan oleh karena kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini, sukacita yang daripadamu tercurah, memberikan kesehatan, panjang umur, dan sukacita bagi mereka. Terima kasih atas kebaikan-Mu, kepadamu-lah kami berserah, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai-mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom. Marinde